Pasal. Bermula ini adalah pasal. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Sab'ata asyara, itu ada 17. Ada 17. Wa hadhihi tariqatun min ja'ala tuma'ninatu fi mahalihal arba'i arkanan mustaqilatan. Jadi rukun sholat yang 17 ini adalah bagi orang yang menjadikan tuma'ninah fi mahalihal arba'i, pada tempatnya rukun yang 4, yaitu tuma'ninah yang 4 ini masuk ke dalam rukun mustaqilatan yang tersendiri. Jadi kalau kita pernah dengar kan rukun sholat ada 13, ada 17, ada 18, ada 19. Nah, di kitab ini ada 17, ini menjadikan tuma'ninah terpisah dari bagian, dijadikan rukun-rukun tersendiri. Makanya jadi 17. Tuma'ninah, setelah i'tidal rukun selanjutnya tuma'ninah, setelah sujud tuma'ninah. Ada yang mengatakan kama fi raudhah, seperti yang termaktub di dalam kitab Raudhah. Jadi di dalam kitab Raudhah pun sama 17. Wa addaha, dan menghitung rukun sholat ba'duhum, sebagian ulama, thamaniyata asyara, ada 18. Jadi sebagian ulama mengatakan rukun sholat ada 18. Nah, kok bisa 18? Biziyadati niyatil khuruji minas sholat, dengan menambahkan niat keluar dari sholat. Jadi ada rukun yang sebelum tertib itu, setelah salam. Sebelum salam itu, rukun sebelum salam itu niat keluar sholat. Ka Abi Sujain, ini seperti yang diungkapkan oleh Syekh Abi Suja. Kalau kita belajar kitab Fathul Qorib karangan Syekh Abi Suja, itu rukun sholatnya ada 18. Itu tambahan tadi, niat keluar sholat. Jadi sebelum salam itu kita di dalam hati ini niat mau keluar sholat. Jadi 18. Itu menurut Syekh Abi Suja. Wa syahihu, dan pendapat yang muktamad, annaha, bahwasanya rukun sholat, bahwasanya niat keluar dari sholat sunnatun, itu sunat. Jadi pendapat yang kuat itu bahwa niat keluar dari sholat itu adalah sunnah. Tapi kalau menurut Syekh Abi Suja, dia memasukkan itu sebagai rukun, bukan sunnah. Tapi pendapat yang kuat adalah bahwa niat keluar dari sholat adalah sunnah. Wa'adaha, dan menghitung rukun sholat ba'dhum, sebagian ulama, kadzalika, demikian juga, yaitu 18. Sebagian lagi mengatakan 18. Kadzalika aidon, begitu juga. Lakin, akan tetapi 18-nya versinya beda. Tadi 18 dengan menambahkan niat keluar dari sholat. Tapi ini ada sebagian ulama lagi, rukun sholat itu 18, tapi bukan menambahkan niat keluar dari sholat. La bima dzukira, tidak dengan perkara yang disebutkan, tidak sama Syekh Abi Suja. Bal, akan tetapi biziyadatil mualati, dengan menambahkan mualah, berkesinambungan. Jadi sholat itu harus berkesinambungan. Jadi nggak boleh terpisah-pisah.
Kama fisitin, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sitin. Ada kitab namanya Syarah Sitin. Wal mu'tamadu, dan pendapat yang kuat, anaha bahwasanya mualah syartun liruknin, itu adalah syarat daripada rukun. Jadi syarat daripada rukun itu harus mualah menurut pendapat yang kuat. Jadi mualah itu adalah syarat. Di sholat itu harus dikerjakan berkesinambungan. Artinya setelah takbiratul ihram kita baca Fatihah, setelah selesai kita ruku, setelah ruku iktidal. Nggak boleh misalnya setelah ruku kita ngopi dulu baru ntar iktidal. Nggak boleh, itu namanya pisah-pisah. Nggak berkesinambungan. Harus berkesinambungan. Harus artinya continue gitu. Nggak boleh ada misalkan jeda juga, nggak boleh jeda yang terlalu lama menurut umum gitu. Tuh. Jadi ada sebagian ulama mengatakan 18 cuma menambahkan mualah. Tapi menurut pendapat yang kuat, mualah itu adalah syarat daripada rukun. Wa ada, dan menghitung rukun ba'duhum sebagian ulama arba'ata asyara 14. Nah, ini ada yang mengatakan 14. Bija'li tumaninatu fi mahaliha, menjadikan tumaninah pada tempatnya yang 4. Ruknan wahidan. Jadi kan tumaninah itu dalam sholat ada 4. Nah, ini menurut yang pendapatnya mengatakan rukun sholat itu 14, tumaninahnya dijadiin 1. Tumaninah satu rukun. Jadi 4 tempat tapi 1 rukun. Dijadikan 1. Ruknan wahidan litihadi jinsya, karena melihat kesatuan jenisnya. Jenisnya sama, tumaninah. Gitu. Lebih ringkas. Wa ba'duhum khamsata asyara, dan sebagian ulama lagi mengatakan 15. Biziyadati qarnin niyah, dengan menambahkan membarengkan niat bit takbir dengan takbir. Jadi kalau yang 17 kan niat takbiratul ihram. Nah, ini yang pertama itu dia niat berbarengan dengan takbir, 1 rukun. Kama fi tahrir, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tahrir. Wal mu'tamadu, dan pendapat yang kuat, anaha bahwasanya qarnun niyah ditakbir, membarengkan niat dengan takbir itu hayatun lin niyati, adalah bentuk daripada niat, bentuk cara pengerjaan niat. Jadi bukan termasuk rukun, tapi itu adalah bentuk cara pengerjaan niat. Jadi kalau cara pengerjaan niat itu begini loh, dibarengin. Jadi bukan termasuk rukun, tapi adalah satu pekerjaan cara gitu, cara atau bentuk daripada pekerjaan yang dibarengi dengan niat. Jadi tidak termasuk rukun kalau menurut pendapat yang kuat. Wa minhum, dan sebagian ulama lagi, man ja'alaha, orang yang menjadikan rukun sholat tis'ata asyara 19, ya ja'alul khusu'u, dengan menambahkan khusu', dengan menjadikan khusu' rukna, khusu' jadi rukun. Kal Ghazali, menurut pendapat Al-Imam Ghazali. Nah, kalau Imam Ghazali itu memasukkan khusu' itu termasuk rukun. Sulit tuh. Khusu', wah. Kalau rukun kurang harus ada. Iya, rukunnya kurang. Kalau rukunnya kurang berarti nggak sah sholat. Khusu', bah, khusu'. Menurut Imam Ghazali, biasanya kalau lagi sholat apa beda tuh? Seliuran. Khusu' termasuk rukun. Ini menurut pendapat Al-Imamul Ghazali.
Wal mu'tamadu dan pendapat yang kuat ma fil minhaj, apa-apa yang terdapat di dalam kitab minhaj wa ghairihi dan lainnya, manja'alaha bahwasanya menjadikan rukun sholat salah sata asaro 13. Jadi pendapat yang paling kuat itu adalah rukun sholat ada 13. Ya, bijahli tuma'nin dengan menjadikan tuma'ninah hayatu tabi'ah, bentuk yang mengikuti rukun mana dia tuh hilang. Jadi yang mengikuti rukun sama niat af'alan. Jadi tumaknina itu dijadikan mengikuti rukun yang lain. Jadi ruku tumaknina. Kalau di kitab yang itu ada gini. Jadi ruku tumaknina, i'tidal tumaknina. Jadi satu rukun tuh. Ruku tumaknina itu satu rukun. I'tidal tumaknina satu rukun. Kalau di yang 17 itu kan ruku sisa tumaknina rukun lagi, i'tidal rukun, tumaknina rukun lagi. Tumakninanya include. Ya, include. Nah. Kalau ini include. Kalau yang 13 itu include. Tuh. Nah, ini pendapat ulama. Nah, kita bahas ininya rukun sholatnya 17 dengan menjadikan tumakninah adalah bagian rukun-rukun yang terpisah. Arkanus sholati sab'ata asyara al-awalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat ini dibarengi dengan takbiratul ihram nanti. Bil qalbi, dengan hati. Jadi niat itu dengan hati. Mahalun niyah bil qalbi, di hati. Jadi bukan di mulut, tapi di hatinya juga. Fala yajibu, maka tidak wajib anutku biha, melapazkan atau mengucapkan niat itu bilisani, dengan lisan. Jadi tidak wajib niat dengan lisan, itu tidak wajib. Lakin akan tetapi yusanu, disunahkan, liyuawinul lisan, agar membantu lisan al-qalba, akan hati. Jadi kalau kita kan sebelum takbir itu kita usolli dengan cara melapazkan. Ini adalah sunnah. Jadi bukan wajib nih, bukan rukun, tapi sunnah. Melapazkan niat itu sunnah. Nah, kalau sunnah kita mendapat pahala jika kita mengerjakan. Kalau enggak ya nggak ada pahala, nggak dosa juga. Nah, niat itu ada di mana? Ketika takbiratul ihram. Ihram. Allah, dari semenjak lafaz a itu sampai baro, rohnya tuh, itulah diantara itu niat ada di dalam situ. Allah, nah mulai dah saya niat apa nih? Sholat apa? Sholat zuhur berapa rakaat? Jadi niat itu adanya di hati. Melapazkan niat sunnah, tujuannya apa? Untuk membantu hati. Dengan lisan itu untuk membantu hati. Berarti sholat saya selama ini salah berarti ya? Gimana? Mengapa? Kalau sholat gitu niat nih Sholat baca, itu tidak semua. kalau takbiratul ihram Allah Akbar langsung gitu. Nah, sekarang dirapiin. Oh gitu. Nah, pas gini nih, Allahu Akbar. Nah, itu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Nah, ini di dalam hati. Allah. Nah, bar. Habis tuh niat kita selesai. Antara huruf hamzahnya Allahu Akbar sama rohnya itu masukin niat. Tuh. Kalau misalnya kita usolli lupa, saya niat sholat zuhur gitu, pakai bahasa kita dah. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Yang penting di dalam hati. Jadi ketika mulut mengucap Allahu Akbar, hati ini berniat melakukan sholat.
Misalkan kita nih, mengucap ini sholli fardhu zuhri, padahal kita sholat asar nih. Sholli fardhu zuhri, mulut mengucapnya zohor, padahal kita sholat asar. Allah, nah pas ketika takbir kita ingat ini bukan sholat zuhur, asar. Tapi kita di dalam hati niatnya asar. Walaupun lafaz niatnya kita tuh Tadi lupa zohor, zuhur. lupa zuhur. Nah ini sah, yang dihitung itu yang hati, bukan yang lisan. Nah misalnya kebalikannya, ya, sholat asar, ini lafaznya bener, tapi di hati salah, nah itu nggak sah, harus diulang niatnya. Jadi jadi niat itu di dalam hati ketika takbiratul ihram berbarengan, tuh dua rukun berbarengan. Allah. Nah di situ niat, saya niat sholat apa, sholat zuhur 4 rakaat. Ya misalnya kita nggak perlu lengkap menghadap kiblat, ya nggak perlu misalnya. Tapi yang bagusnya sempurna, seperti yang kita pelajari dulu. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Makmuman lillahi ta'ala. Kita makmum ya tambahin makmuman. Kalau kita imam ya imaman. Kalau sendiri langsung aja daan lillahi. Itu bisa dipakai yang kodoan juga ya? Nah itu kodoan. Kodoan. Misalnya makmuman, nah, kita umumnya kodo ya kodoan. Kodoan. Tinggal tambahin doang kalau sholat kodo. Jadi ingat bahwa tempat niat itu adanya di hati. Dan kapan waktu pelaksanaannya niat itu di dalam sholat? Ketika Takbiratul ihram. Ketika mengucap Allahu Akbar, nah itu masuk di situ niat. Jadi bukan 2, tapi 3 rukun dikerjakan bersama-sama. Niat, berdiri, terus sama takbiratul ihram. 3 rukun dikerjakan berbarengan. Dan juga nggak boleh belum masih niat. Itu niat. Yang kedua adalah asani takbiratul ihram. Ini takbir dengan ihram, ini adalah 2 penyandaran. Takbir sebab, ihram musabab. Sebab musabab. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Sebab yang tadinya halal ketika takbir menjadi haram. Diharamkan perkara setelah takbir itu menjadi tidak yang tadinya halal jadi tidak halal setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita nggak boleh bicara yang di luar daripada yang telah ditetapkan. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Makan boleh kan sebelum kita mengucapkan takbir. Kalau kita sebelum sholat nih minum boleh, makan boleh. Tapi setelah takbiratul ihram itu diharamkan. Diharam. Jadi makanya disebut takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, nah itu tuh maksudnya Allahu Akbar. Nah, lafaz takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar. Nggak boleh ditambah-tambahin. Misalnya, atau diganti nggak boleh. Ditambahin nggak boleh, diganti juga nggak boleh. Allahu Rahman. Akbar itu kan sifat Allah. Ar-Rahman sifat Allah, ganti nih sama-sama sifat Allah. Allahu Rahman, nggak boleh. Iseng banget lu. Atau misalnya Allahul Azim, nggak boleh. Allahu Rahim, Allahul Ghafur, nggak boleh. Yang boleh takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Dan lafaz Allahu Akbar nggak boleh tambah-tambahin. Allahu Akbar, tambahin waw. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi harus Allahu Akbar. Terus barnya juga nggak boleh dipanjangin. Allahu Akbar. Nah, nggak boleh juga itu ditambahin. Bocil di musola ya. Setelah dia kalau bocil. Allahu Akbar. Atau ditambahin waw di depan hamzah. Allah. Nggak boleh. Akbar. Ditambahin ini. Tasdid di huruf kafnya. Akbar misalnya.
Kalau enggak mengucapkan kapnya itu terlalu apa ya? Kayak gitu. Terlalu fase, terlalu fase. Lebay. Salah satu sifat hamsnya terlalu sehingga menambahkan huruf ake jadi gitu. Akbar. Itu enggak eke. Akbar. Jadi memang kap itu ada sifat yang namanya sifat hams. Dia punya sifat hams. Cuma nggak bisa berlebihan juga. Apa? Akbar gitu. Akbar. Nggak gitu juga. Akbar. Satunya dingin. Biar Atau menambahkan berdengung. akbaro. Satunya dingin dong. Iya. Panasin Boleh lagi. Akbar. Nah, itu nggak boleh menambahkan alif di belakang ba. Allahu Akbar atau Allah terus Allah Oh. jadi yang Allah ada wawunya atau Allahu Akbar itu wa nambahin wawu nggak boleh. Jadi lafaznya adalah Allahu Akbar. Tasdidnya juga halus ya. Allah ada tasdid di atas huruf lam. Itu takbiratul ihram. Dan mengucapkan takbiratul ihram itu saat kita sudah berdiri dengan rapi, tegak berdiri. Jadi nggak boleh misalnya mengejar jamaah ambil jalan. Allah belum berdiri dengan betul. Ngancingin baju udah pasti itu. Sarung mas kendor. Nih. Allah. Jadi siap-siap dulu rapi tenang baru Allah. Jadi jangan sambil jalan nggak boleh. Dia harus dengan tenang udah posisi berdiri Allah. dengan betul. Makanya di itu kalau di itu dulu tuh pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri betul. Dia emang bingung ini rukun ini yang pertama ini yang mana ini? Pertama niat apa berdiri betul? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama. Ya, bingung. Ya, pokoknya posisinya berdiri dulu terus takbir barengan. Tiga rukun itu bisa jadi Satu. dan ingat itu lafaznya jangan diubah-ubah. Allahu Akbar. Ini ganti-ganti. Lagi pakai bahasa Indonesia. Kalau orang yang nggak bisa, misalnya dia nggak bisa pisan lafaz Allahu Akbar, boleh diganti dengan ini di sini ada terangnya, boleh dengan bahasa apa aja. Cuma masa ihram gitu, di bang Allahu Akbar doang nggak bisa gitu. Orang mana itu emang dia orang apa itu mana? lafaz takbir gitu, nggak apa lafaz takbir. Masa ini. Atalisu al-qiyamu alal qadiri. Yang ketiga adalah berdiri atas orang yang mampu fil fardi di dalam sholat fardu. Nah, jadi di dalam sholat fardu itu rukunnya itu berdiri, nggak boleh duduk, berdiri. Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berdiri, ya sambil duduk. Kalau nggak mampu duduk, sambil berbaring. Nggak mampu berbaring, telentang. Nggak mampu telentang dengan isyarat. Jadi ini berdiri ini pada sholat fardu rukun hanya bagi yang mampu. Terus kalau sholat sunnah gimana? Kalau sholat sunnah ya boleh kita walaupun mampu berdiri kita duduk boleh. Kita mampu berdiri nih, sampai badan. Misalnya kita sholat tarawih nih di rumah, jangan di masjid mah. Kenapa Kita lu? lagu apa sih nih? Oh, Wah, kamu lu sakit. Seger juga deh. Nah, di kita sholat. Udah gitu samping kita aki-aki gagal banget. Gak lagi ya? Iya. Malu banget itu. Nah, misalnya kita sholat tarawih di rumah gitu. Kayaknya banget diri nih sambil duduk ya boleh. Nah ini bagi orang yang mampu berdiri, kalau pada sholat fardu itu wajib termasuk rukun. Jika tidak mampu baru duduk. Dan ketidakmampuannya ini juga berdasarkan pendapat orang ahli.
Tuh, misalnya dia nggak bisa duduk ya karena misalkan sakit, bukan karena agel nih alasan cuma begitu doang. Nggak boleh, harus menurut tidak mampunya ini menurut pendapat ahli, kayak ahli kesehatan, bukan ahli yang lain juga. Ali sulap. Kak sulap. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat, rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ya, mulai dari bismillah ya. Ini memang ada beda pendapat. Ada yang enggak Menurut bismillah. Imam Malik itu kan Al-Fatihah itu bismillah itu tidak termasuk surat Fatihah. Tapi kalau kita bismillah termasuk, berarti dari bismillah tuh. Bismillah termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Makanya kita wajib baca. Nah, baca Fatihah ini baik sholat jahar, maupun sholat sir. Kalau sholat jahar itu kayak sholat jahar itu sholat yang disunahkan atau dianjurkan untuk mengencangkan suara. Grip. Maghrib, isya, subuh. Nah, kalau sholat sirya itu zuhur, asar. Nah, sekurang-kurangnya Fatihah Sunnah. itu minimal terdengar oleh kita sendiri. Kalau kita sholat sendiri nih, ya sholat sendiri walaupun sholat jahar, enggak juga kayak imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ngetes. Kan ngetes. Ini kita Karena bocah aling banget Tono. Aling banget Tono dia. Yang penting kita dengar gitu sendiri. Sholatnya Yasin sama Al-Baqarah. Ya, bisa. Nah, terus membaca Fatihahnya ini, kalau orang yang nggak mampu baca Fatihah, ini membaca Fatihahnya hifzon dengan hafalan, talqiyan atau didikte, diejain atau dibacain gitu. Ntar kita ngikutin. Karena dia nggak hafal Fatihah. Nah, ini ya, ada yang bacain Bismillahirrahmanirrahim. Jokiin. Ya, dia Ada yang ngikutin jokiin. itu. Lip sync aja lip sync. Misalnya orang itu tidak bisa baca Al-Fatihah. Aunaz, Tapi ada tuh. ada kan? Ada. Ada. Nah, Gila, misalkan dia nggak bisa, nggak hafal. Kalau nggak hafal bisa dengan dibacain, dia ngikutin. Atau nazron fil mushaf, melihat mushaf, gitu. Au nahwu dzalik atau yang lainnya. Pokoknya kalau apa ditaruh tulisan di depannya gitu. Atau bagaimana caranya gitu supaya dia bisa, pokoknya supaya dia bisa baca Fatihah karena ini rukun. Jadi di sini ada hadis mengatakan lam mana dia tuh hadisnya? Man sholat sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khodajun. Jadi ada yang kurang, nggak sempurna. Siapa orang yang sholat tanpa membaca di dalamnya itu Ummul Quran, yaitu surat Fatihah, fahiya khodajun. Itu ada kekurangan, salasan, maksudnya ghairu tamam, kurang sempurna. Fakila li Abi Hurairah takunu waro al imam faqala yaqra'u biha fi nafsi. Jam. Ya, pokoknya ini nih. Nah tuh ya. Nah kalau orang yang nggak bisa sama sekali nih, pokoknya ini Fatihah ini wajib kudu dibaca. Baik sholat jahar, sholat sir, sholat sendiri maupun sholat berjamaah, ini wajib membaca Fatihah. Walaupun kita jadi makmum, kan imam udah baca nih, tetap kita wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Terus ini orang kagak hafal, ya dibacain. Ini gak ada yang bacain, nggak ada mushaf. Nah gimana nih? Nggak bisa nih dia. Dia bisa baca Fatihah.
Kalau nggak bisa baca Fatihah, nggak bisa sama sekali, maka berzikir seukuran bacaan Fatihah. Zikir seukuran bacaan Fatihah. Atau berdoa, yang berdoa itu meminta tentang akhirat, tentang apa? Tentang keakhiratan dan seukuran bacaan Fatihah. Nggak bisa juga nih yang doa-doa tentang akhirat, ya tentang dunia. Gitu. Di sini di doanya. Jadi dia ngapalin Fatihah aja daripada ngapalin doanya. Pinternya ngelongkap. Pokoknya kalau nggak bisa Fatihah, ya Zikir. Zikir yang seukuran bacaan Fatihah. Atau baca dia Fatihah nggak hafal, surat-surat yang lain hafal misalnya. Nah, baca surat-surat yang lain selain Fatihah seukuran Fatihah. Misalnya dia bisanya kulhu doang. Nah, baca kulhu seukuran Al-Fatihah. Nah, surat Al-Ikhlas dia bisanya Al-Ikhlas doangan atunya tuh. Nah, Al-Ikhlas ini berapa ayat gitu. Nah, dibaca berulang seukuran bacaan Fatihah. Kurang jangan, lebih boleh gitu. Pokoknya minimal seukuran bacaan Fatihah. Tapi masa nggak bisa Fatihah gitu. Ya ini seandainya ada gitu. Seandainya ditemukan kasus ini orang nggak bisa sama sekali Ada. bacaan Fatihah. Ada nggak ya? Subrok namanya. Itu kan ada. Dalam. Tegok Nah, gaprok. terus Kawan ini lama. dia zikir kagak Kacau. bisa, bacaan surat yang lain nggak bisa, doa Bisa dia dia Pak, bingung. Nah, minimal dia diem. Kalau dia nggak bisa sama kali nih, zikir bacaan surat yang lain kagak ada yang bisa. Ya Fatihah aja nggak bisa, apalagi surat yang lain. Terus zikir dia bingung zikirnya apaan, nggak bisa juga. Terus dia doa bingung doa apaan. Terus udah pokoknya nggak bisa semua dah. Kalau udah nggak bisa semua, ketika Betapa aja. dia diem aja, diem seukuran bacaan Fatihah. Itu udah paling ringan. Dia diem aja tuh, dia diem aja seukuran bacaan Fatihah. Kan kalau kayak gitu ketiduran terus tiap hari ya. Ya, Ikutin. Pokoknya yang penting Ikutin imam. saya mau sholat kagak bisa, niatnya solidnya saya kagak hafal. Udah pakai niatnya pakai bahasa Indonesia. Oh itu mah malap Kita- kali malap. Ya iya misalnya artinya. Terus saya nggak bisa bacaan Fatihah, belum belajar gitu. Iya, Ya baru pokoknya lu dia. diem aja dah, diem seukuran bacaan Fatihah. Kira-kira Fatihah nih durasinya berapa detik nih? Ya udah seukuran itu, diem aja gitu, diem. Kalau Islam kan gimana? Ya misalnya Bisa Fatihah aja nggak apa-apa. bisa ya, apalagi doa iftitah ya. Cuma Malah habis kali takbiratul malah. ihram udah Ingatan diem. gol. Ada ya? Seukuran bacaan Fatihah. Iya, Terus yang- langsung. Apa? Hilang ingatan ada ya? Orang yang misalnya Al-Fatihah aja sampai lupa gitu. Ada orang kasus di Rio. Ada orang. Ya. Tuh, ada loh. Orang guru nih, guru ustad. Guru, ustad. Hilang semua ilmunya. Berarti termasuk Al-Fatihah. Orang dia belajar Iqra lagi, Iko dari awal ada banget. awal lagi. Kalau orangnya udah lama sekarang. Kembali ke nol. Balik ke nol. Kayak Pertamina bisa. Dari nol lagi ya. Tawaran malaikat dari nol lagi ya. Cabut. Jadi saking pentingnya Fatihah itu, jadi kalau nggak bisa Fatihah, baca surat selain Fatihah yang kita hafal, yang kita bisa. Nggak bisa juga, ya zikir. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seukuran bacaan Fatihah. Nah itu kan zikir itu tuh, belum paling baru berapa ayat itu. Tambahin lagi subhanallah walhamdulillah. Pokoknya seukuran bacaan Fatihah. Nggak bisa zikir ya doa tentang dunia maupun tentang akhirat, boleh seukuran bacaan Fatihah. Nggak bisa juga udah diem seukuran lamanya orang baca Fatihah. Dia diem.